Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu wa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, murra alaihi bil janazah faqala al mustarih wal mustarah minhu. Wa qala al ulama, Ibnu Malik fi kitabih, wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ay sakana. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang jawab salam, yang jawab amin, saya doain sehat, panjang umur, berkah rezekinya, banyak uangnya, syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, ziarah antara tak dulu belum ziarah ke kota Madinah, pulang lagi ke rumah, kabeli sawah, rumahnya mewah, mobilnya megah, mautna husnul khotimah. Ya Rabbal, saya mah cuman bisa doain mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, gampang dunianya, gampang akhiratnya, gampang juga matinya. Ya Rabbal. Bapak pengen matinya gampang, pengen matinya susah, Pak? Pengen matinya gampang, pengen matinya susah. Ini suara agak-agak serak ya. Maklum kalau belum dikasih kopi gini orang. Pengen matinya susah, pengen matinya gampang. Bisa, saya kan cuma doain mudah-mudahan pulang ngaji pada makan mati-mati lu. Al-Mukarramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Al-Hajj Kiai Mansur Al-Bantani, mata'anallah fil turi hayati, amin. Mudah-mudahan beliau berkah sehat, panjang umur, insyaallah. Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah dalam dakwah. Guru saya sekaligus juga nanti bakal jadi bos saya nih, rencananya bakal jadi bos saya. Amin ya robbal alamin. Para kiai, para masyayikh yang dari Kulon, yang tuan rumah, yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang namanya surat Luqman. Surat apa? Luqman. Siapa Luqman? Ada yang kenal Luqman? Kenal di mana lu? Walaupun Luqman ini bukan seorang rasul, tapi dia waliullah.
yang kesolehan, kisah-kisah kesolahannya tercatat dalam ayat-ayat Al-Quran, karena kata-katanya banyak mengandung hikmah. Apa hikmah? Hikmah itu kata ulama kalamun muwafiqun lil haq, omongan yang sesuai dengan fakta, omongan yang sesuai dengan kenyataan, bukan fitnah, bukan hoax. Atau di dalam kitab Ta'limu Ta'lim yang disebut dengan hikmah itu adalah dolatun lil mukminin, kayak barang berharga yang udah lama hilang ujuk-ujuk ketemu, tuh gitu hikmah. Pak, hikmah itu beda sama tujuan. Ada maksud tujuan, ada juga hikmah. Hikmah itu bukan tujuan, beda tujuan sama hikmah. Kalau tujuan kita datang ke sini, tujuannya mendoakan putri beliau. Mudah-mudahan harapannya putrinya beliau yang sudah wafat insya Allah menjadi penghuni surga. Amin ya robbal. Hikmahnya kita datang ke tempat acara ini, hikmahnya apa? Lagi tahlilan dikasih kue, eta hikmah Bapak. Lagi tahlilan dikasih kopi, itu namanya hikmah. Pulang tahlilan dibawain berkat, itu namanya hikmah. Pulang tahlilan kiainya diamplopin, itu namanya hikmah, bukan tujuh. Sok acung, siapa di sini yang tahlilan tujuannya nyari berkat? Ada yang ngomong sini? Apa tujuan kita tahlilan sini? Datang tujuannya kita tahlilan di sini adalah berdoa, mudah-mudahan putri beliau, mudah-mudahan yang sudah meninggalkan alam dunia ini insya Allah jadi penghuni surga, untuk jadi syafaat untuk orang tuanya. Amin. Di balik hikmah itu banyak, di antaranya tadi tuh pulang-pulang dapat berkat, pulang-pulang dapat kue. Alhamdulillah. Ngan kade itu jadi ngomong Sunda wae gara-gara ngobrol sama kiai. Alhamdulillah saya orang Sundanya. Ada orang Sunda banyak Pak sini. Sundanya dari mana? Tegal Sunda, Tegal mah nyong ah. Tuh, hikmah yang disebut dengan hikmah itu gitu, beda, ada tujuan. Bapak lagi gali sumur, bikin sumur gali tanah, tujuannya gali tanah bikin sumur supaya dapat air. Tiba-tiba lagi gali tanah nemu cincin bapak yang udah lama hilang, ambil jangan? Ambil, itu namanya hikmah, bukan tujuan. Ada lagi Ustadz, benar Ustadz, yang namanya hikmah tuh kayak gitu. Kayak saya, alhamdulillah tetangga kemarin ngobrol Pak sama saya. Kata dia waktu saya sholat, Ustadz sebelum sholat saya kehilangan duit. Lupa saya naruh duit satu gepok di mana, saya cari-cari ke sana ke sini, lupa tuh naruh duit. Akhirnya masuk waktu adzan, masuk waktu sholat, udahlah saya sholat dulu. Mudah-mudahan habis sholat nanti kita cari lagi ketemu. Sholat dia, masya Allah Ustadz, benar katanya, ternyata dalam sholat dia mendapatkan hikmah. Apa hikmahnya? Ketika dia sholat, Allahu Akbar, inni wajjahtu, astagfirullah, ingat naruh duit tadi di bawah bantal. Si goblok, kita malah hikmah. Sholat ente gak khusyuk berarti, bukan hikmah yang kayak gitu. Udah gitu bersolat, makanya Ustaz saya sholatnya buru-buru. Kenapa buru-buru? Mindahin itu uang, takut ketahuan bini. Masukin tuh uang, bini kita akan masukin uang ke dalam lemari, taruh di bawah tumpukan pakaian, taruh di situ uangnya, sholat dia aman. Apa kata istri? Istrinya pun cerita sama kita, Ustadz alhamdulillah. Apa? Saya dapat hikmah. Ternyata benar Ustadz, sekesal-kesalnya istri sama suami, sepelit-pelitnya suami sama istri, tapi seorang istri itu harus nurut taat sama suami. Betul Pak? Apa yang kamu dapatkan hikmahnya? Gini Ustadz, saya akan minta uang sama suami, belum dikasih-kasih karena ngakunya suami belum gajian. Udah gitu suami saya nyuruh saya, Mama tolong ambilin baju di lemari. Saya kesel lagi, kesel-keselnya sama suami, tapi karena suami adalah imam saya nurut sama suami. Mudah-mudahan ada hikmah di balik nurutnya sama suami. Diambillah baju, ketika ngambil baju, di bawah baju ada duit segepok, ambil jangan. Hikmah bukan itu, nyolong eta mah. Main hikmah-hikmahnya. Apa
Luqmanul Hakim malam nih. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya innan nasa salasatu aslasin, sulusun lillah wa sulusun lidudi wa sulusun linafsih. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, sesungguhnya manusia itu akan menjadi 3/3 bagian. Bagian yang pertama akan kembali kepada Allah, yang kedua akan habis dimakan belatung, bagian yang ketiga nanti akan kembali kepada diri sendiri. Berarti kita Pak nanti ketika meninggalkan alam dunia ini, diri kita ini akan menjadi 3/3 bagian. Yang pertama nanti ada yang kembali kepada Allah Subhanahu, yang kedua akan ada yang menjadi bagian belatung, yang ketiga nanti ada yang kembali kepada diri sendiri. Nanti siap-siap kalau kita mati, karena kita pasti bakalan mati. Dunia mah bukan tempat tinggal, dunia mah tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Nanti ketika tinggal di akhirat, masuk alam barzah, badan kita, diri kita bakal menjadi 3/3 bagian. Yang pertama nanti akan kembali kepada Allah, ada yang menjadi bagian belatung, ada yang kembali kepada diri sendiri. Mana yang kembali kepada Allah? Kata Luqmanul Hakim, fa amma huwa lillahi faruhuhu. Yang nanti kembali kepada Allah adalah ruh kita. Yang kayak gimana model ruh? Model ruh itu mah adalah urusan Allah. Maka benar kata Kiai, kalau yang namanya meninggal mah urusan Allah. Namun cik urang Sunda mah ari maot mah lain urusan urang, lain urusan urang, urusan Allah ngan urusan urang. Paham Pak? Paham gak nih? Udah paham aja manggut biar cepat ngaji. Nanti ketika meninggal, fa amma huwa lillah faruhu, ruhnya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana kita meninggalkan alam dunia ini enggak ada yang tahu. Karena mati itu sudah pasti, tapi kapan-kapannya adalah rahasianya Allah, hanya Allah yang Maha Tahu. Boleh kita mesen tempat, silahkan. Harapan kita mudah-mudahan mautnya kita husnul khotimah, baik yang muda ataupun yang tua, karena yang namanya mati nggak tahu umur. Betul, Masya Allah. Kita berduka ditinggalkan oleh seorang putri beliau yang masih muda. Yang namanya meninggal mah itu nggak ada umur. Yang namanya meninggal mah nggak lihat di sini Pak lagi ngumpul kayak gini, lagi ngaji tahlilan, tiba-tiba ada berita. Makanya setiap kematian itu disikapi dengan iman. Kalau nggak pakai iman kita bakal bengong, kaget. Bagaimana nggak bengong? Orang masih muda, nggak punya penyakit, nggak punya apa namanya jantungan apa macam-macam. Tiba-tiba dengar berita meninggal. Kalau nggak pakai iman kita bakalan kaget. Kok bisa tuh? Pakai kok bisa? Kan masih muda loh, pakai kayak gitu urusannya. Padahal yang namanya meninggal mah, namanya mati mah nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Bapak ibu lagi ngumpul di sini sekarang, kumpul kayak gini-gini lagi tahlilan. Tiba-tiba pagi-pagi ada yang meninggal, diberitain innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal berpulang ke rahmat Allah. Fulan bin Fulan, si Anu bin si Anu. Lah kan semalam ngaji sama kita, bener. Perasaan dia sehat. Emang orangnya yang mana? Orangnya yang duduk di pojokan pakai baju belang-belang. Ada nggak pakai baju belang-belang? Nggak ada. Makanya gue nyari yang nggak ada. Tenang Pak Aman. Tuh yang namanya meninggal begitu. Nggak ada yang tahu. Urusan Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Enggak ada yang tahu dah kapan dan di mana. Harapan kita nanti mautnya husnul khatimah. Makanya kalau dibilang ruh, nanti kalau orang sudah meninggal ke alam dunianya, ruh akan kembali kepada Allah. Harapan kita Pak, supaya ruh nanti kembalinya kepada Allah itu pun kembali dalam keadaan fitrah. Karena ketika ruh ditiupkan ke jasad kita, kita sudah berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, kita ngejawab qalu bala syahidna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Betul. Kita ingin kembali ruh dalam keadaan suci dan bersih. Kalau sudah suci dan bersih, ruh kembali kepada Allah, diridhoi oleh Allah. Allah pun manggil kita dalam keadaan enak, tenang. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enak ya suara saya Pak?
Jangan bilang enakan Ustaz Harun. Taruhan dia mah kori. Kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang di dunianya sudah menjalankan perintah Allah, sholatnya sudah, puasanya sudah, zakatnya sudah, hajinya pun alhamdulillah sudah, umroh nggak usah ditanya lagi, hutang sudah dilunasin, salahnya sudah dimaafkan, maut engkau kembali kepadaku, irji ila rabbika, saya nama balik mana. Gak cukup di dunia. Makanya orang yang meninggalkan alam dunia yang disebut kata Rasul ada al-mustarih wal mustarah minhu, orang yang namanya mayat itu Pak. Yang pertama ada orang yang meninggal dengan tenang, tapi yang kedua ada orang lain yang meninggal dengan tenang atas kematiannya. Ada orang lain yang hidupnya tenang atas kematian si mayat. Jadi yang pertama ada orang yang beristirahat dengan tenang, si mayat nih meninggal beristirahat dengan tenang. Tapi ada yang kedua, orang lain yang tenang ketika ditinggalkan oleh si mayat. Paham? Pilih yang mana kita? Yang pertama. Siapa yang pertama? Al-mustari, orang yang beristirahat dengan tenang, yaitu Abdul Mukmin yastarihu min nasobid dunya. Oh hamba Allah yang beriman yang beristirahat dengan tenang min nasobid dunya, dari bagian bagiannya dia, hiruk pikuknya dia, kerjaannya di alam dunia sudah beres, mengerjakan perintah Allah, sholat semuanya perintah-perintah Allah sudah dilaksanakan, nasibnya dia bagian dunia sebagai hamba Allah sudah dikerjakan, maka ketika dia meninggal disebutnya rest in peace, beristirahat dengan tenang. Kan ada tuh batu nisan pakai tulisannya RIP, rest in peace. Nah kita juga sama, orang yang beristirahat dengan tenang itu siapa? Orang hamba Allah yang beriman, yang di dunianya benar, laksanain perintah Allah, matinya dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosanya oleh tetangga, kiri kanan, saudara, semua makhluk. Insya Allah dia disebutnya husnul khotimah, selesai nasibnya dia. Jadi yang penting mah nasib, nasib. Balik lagi, saya mana tadi? Yastarihu min nasabid dunya, ruh kembali kepada Allah. Kalau ruh kembali kepada Allah dengan keadaan tenang, suci, diridhoi oleh Allah, apa kata Allah? Geus nama balik deui. Kata Allah, balik lagi engkau ke sini. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, aku ridho dan kematianmu diridhoi oleh aku kata Allah. Karena engkau sudah menjalankan perintah-perintahku kata Allah. Fadkhuli fi ibadi, pantas kamu jadi hambaku. Karena yang namanya hamba itu selalu ngikutin apa kehendak Allah. Kalau sudah mengikuti kehendak Allah, wadkhuli jannati, hikmahnya, hikmah lagi. Tujuan kita mau menyembah Allah di balik ibadah, hikmahnya mudah-mudahan kita bakal masuk surga. Wadkhuli jannati, asalkan satu, matinya kita, meninggalnya kita membawa iman. Man yu'min yusab yudkhal jinanan lam yanal fiha ta'ab. Terus. Banyak banget kan. Udah ya, udah kata dia mau udah. Gimana aja. Jadi yang pertama ruh kembali kepada Allah. Yang kedua apa? Badan kita nanti fa'amma huwa liduni fajismuhu, nanti yang kembali kepada apa, yang menjadi bagian cacing tanah apa? Adalah badan kita, tubuh kita nih Pak. Sehebat-hebatnya Bapak, segagah-gagahnya kita, secantik-cantiknya istri kita, sebahenol-bahenolnya kita punya bini 1, bini 2, bini 3, bini 4, pos 1 sampai pos 4. Tapi nanti kalau sudah masuk ke liang kubur, alam kubur, badannya hanya menjadi santapan cacing. Perlu dinyanyi ini? Gak usah ya, aku ditimpukin masalahnya. Kan gitu kata Pak Haji Romai Rama tuh, badan tidak berguna sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta sudah tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam, dimasukkan ke liang kubur menjadi santapan cacing tanah. Habis kita badan. Makanya saya kadang-kadang bingung Pak sama bini kita, dandan habis-habisan menor, bener Pak, segala macam bedak dipakai, bedak pipa, bedak Mirabella, Wardah, Sari Ayu, Mata Pilaan, Latun, Jipon, segala macam dipakai, padahal mah matinya nanti di kuburan jadi cacing tanah. Bu, ya Bu, udah gitu mah dipakainya cuma membuat kondangan doang, giliran tidur sama lakinya, ya Allah, dasarnya bolong.
utang ngampleh, mukanya pakai autan, dicium sama lakinya batuk, oh, kenapa lu bang, mulut lu bawa autan goblok. Nah untuk tuh cacing tanah, kita bakal menjadi bagian cacing tanah. Siapapun kita, kalau sudah masuk alam kubur, kita hanya jadi santapan cacing tanah. Dan yang terakhir, fa amma huwa li nafsi fa amaluhu. Nanti baru kita masuk yang terakhir. Ketika ruh sudah kembali kepada Allah, badan kita habis dimakan belatung. Siapapun kita, nanti ada yang kembali kepada diri sendiri. Mana yang kembali kepada diri sendiri? Fa amaluhu, amal kita, amal perbuatan kita. Amal yang mana? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin. Makanya kita banyak-banyakin amal lah di dunia begitu. Kenapa? Karena kita bakal balik ke sono. Biarin nanti amal kita dihisab, biarin yang menentukan Allah. Yang penting kita mah beramal saja di dunia, beribadah saja di dunia. Hikmahnya atau juga harapan kita, mudah-mudahan amal kita, ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita menjadi tiga. Yang pertama, ruh akan kembali kepada Allah, badan mah menjadi santapan cacing tanah yang paling kita jadikan bekal hari ini sampai nanti meninggalnya kita adalah amal kita. Mudah-mudahan amal-amal kita baik semua. Adapun amal-amal kita yang buruk, mudah-mudahan sebelum meninggal diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berhubung juga waktunya sebentar buat saya, ya kita makan bagaimana MC, bagaimana argo ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sedikit atau banyaknya sama aja begitu. Maksudnya sama aja begini, pulang kita ngopi Kiai, insyaallah. Amin ya robbal alamin. Kita doakan untuk almarhumah putri beliau, mudah-mudahan husnul, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal ibadahnya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang datang ke sini diampuni dosanya oleh Allah, diangkat dosa-dosa, dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah diangkat dan dihapus, dicabut-cabutin nih Pak dosa-dosa kita, semuanya diambilin dosa-dosa kita. Itu malaikat nyabutin dosa-dosa kita. Malaikat pengen ngebuang dosanya kita nih. Kemana dibuangnya? Dibuang ke lautan. Kata laut, jangan dibuang ke sini. Malaikat bingung, dibuang lagi ke gunung. Malah gunung juga nggak mau, jangan dibuang ke sini. Dibuang ke hutan, hutan pun nggak mau, jangan dibuang ke sini. Buang kemana lagi? Kata Allah, jangan bingung-bingung, buang dosa orang sini kepada orang yang ngajinya pulang duluan padahal belum doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.